Shalom, jemaat yang terkasih. Saat ini kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ibadah akan kita mulai, kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hatimu yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Suci, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukalah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178, ayat yang pertama. Yeah.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada pesta ibadah hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pada minggu ini, yang terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Kita teduh sejenak. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami peroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235, bait yang pertama. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru sebagai pengganti hukum pada minggu ini yang terambil dari 1 Samuel 12 ayat yang 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Hanya takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besar hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan akan firman-Nya itu. Ya Tuhan, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu itu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64 ayat yang pertama. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
57 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, warga jemaat GKPI Bandung Barat, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, hati kami juga, pikiran kami juga Tuhan, mau mendengarkan firman. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Yesayas 63 ayat 11 sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntut mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Advent ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui harapan doa daripada bangsa Israel yang sudah memasuki tanah perjanjian, yang sudah menempati tanah perjanjian. Maka di dalam, setelah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu, seperti kita marang yang hadir di sini, seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, maka mempunyai kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Apakah itu kenangan yang indah kepada orang tua, kenangan yang indah kepada sanak saudara? Maka dari memori kita tidak bisa kita melupakannya. Ini yang dialami, ini yang dirasakan oleh bangsa Israel, sehingga mereka teringat kembali akan masa-masa indah yang pernah dialami oleh bangsa Israel di zaman Musa, yaitu tuntunan Allah
menyelamatkan mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu kenangan yang indah. Kenangan yang indah itu juga ada yang menarik bagi mereka. Sebagian besar mereka mengingat juga bagaimana Allah membelah laut tersebut, sehingga mereka dapat berjalan, mereka dapat naik dari dasar lautan ke atas bukit. Tidak hanya sampai di situ, para gembala juga teringat akan pengalaman mereka, bagaimana mereka juga menggembalakan kambing dombanya, diselamatkan Allah juga. Sehingga mereka bertanya, di manakah tuntunan tersebut? Di manakah kasih sayang Allah tersebut? Karena kenangan indah itu tidak mungkin bisa terulang. Kenangan indah itu hanya suatu pembelajaran bagaimana untuk hari esok. Sehingga mereka berkata, mereka mengharapkan tuntunan. Maka tuntunan kita yang hidup di zaman Yesus Kristus maupun setelah zaman Yesus Kristus, maka dikatakan tuntunan itu hadir di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah diberikan ke dalam hatimu. Roh Kudus itulah yang menuntun engkau, sehingga dengan adanya Roh Kudus di dalam hati dan pikiranmu, maka setiap orang dapat dinilai. Apakah dia dituntun dengan Roh Kudus atau dituntun oleh darah, dituntun oleh kedagingan? Itu yang dikatakan oleh epistel kita pada tadi, yaitu di dalam epistel kita hidup dalam roh dan hidup dalam kedagingan. Orang yang hidup dalam kedagingan itu bisa kita lihat dengan jelas, dengan kasat mata kita dapat katakan kalau orang tersebut hidup dalam percabulan, maka dia dituntun oleh roh. Kalau dia hidup dalam kecemaran, maka dia dituntun oleh roh kedagingan. Kalau dia hanya mementingkan diri sendiri, menghadirkan perselisihan dan egois, pemecah di dalam persatuan, sebenarnya orang tersebut adalah orang yang dituntun oleh roh kedagingan. Sehingga orang yang dituntun oleh roh kedagingan itu tidak akan mendapat sambutan yang indah dari sesama manusia. Tetapi orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu, maka dia hidupnya penuh dengan cinta kasih, seperti cinta kasih anak muda-mudi yang tidak pernah berujung dan berakhir. Di dalamnya juga ada kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, mampu menguasai diri walaupun dia disakiti orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena minggu kita pada saat ini adalah minggu Pentakosta, dengan jelas firman ini memberikan gambaran kepada kita. Di Yesayas ini, di ayat ke-13 dan 14 ini dikatakan, kalau engkau adalah orang Kristen yang dituntun oleh Roh Kudus dalam hidupmu, maka seperti kuda yang melintasi padang belantara, tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah terjatuh. Kalau Bapak Ibu mau dituntun oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu akan menikmati segala sesuatunya. Kalaupun belum kita bisa menikmati, itu hanya karena tertunda. Yang kedua digambarkan, orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu
seperti ternak yang berjalan di tepi lembah, dia tidak akan terjatuh. Itu yang digambarkan oleh firman ini. Kalau tadi dikatakan Galatia 5, maka dikatakan ayat 13 sampai 14 ini, hidup orang Kristen yang mau dituntun oleh Allah dalam kehidupannya, dia akan berhasil di sekolah, dia akan berhasil di perkuliahan, dia akan berhasil di pekerjaan, dia akan berhasil di dalam rumah tangganya, di dalam bersosialisasi, berinteraksi, maka dia akan dicintai dan dirindukan. Maukah kita menjadi orang yang dicintai dan dirindui oleh orang kehadiran kita? Kalau kita mau, biarlah Roh Kudus yang menuntun perjalanan sisa waktu yang diberikan oleh Allah. Amin. Biarlah kiranya Roh Kudus yang tetap senantiasa menuntun perjalanan kami, walaupun kami melalui onak duri yang menghalangi, merintangi perjalanan kehidupan kami. Jika Roh Kudus yang menuntun kami, maka hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat yang pertama. Firman Tuhan untuk mengantarkan pengumpulan persembahan kita diambil dari 1 Tawari 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripada. Karena siapakah kami
sehingga dapat memberi kepada. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.